Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Novita Fitri Anissa. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu persamaan lingkaran. Dan untuk materi hari ini adalah kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang persamaan lingkaran. Ada 3 bentuk. Yang pertama, ada persamaan lingkaran jika titik pusatnya ada di 0,0 dan berjari-jari R, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, ini. Lalu misalnya lagi, jika ada lingkaran yang titik pusatnya A, B dan juga berjari-jari R, maka bentuk persamaan lingkarannya adalah seperti ini. X min 2 kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu bentuk yang ketiga adalah bentuk umumnya. Bentuk umumnya ada X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, misalkan nih ada sebuah lingkaran. Nah, dan juga ada sebuah titik. Misalnya titik A, yaitu berkoordinat X1, Y1. Nah, sekarang yang ingin kita ketahui adalah kedudukan titik terhadap lingkaran tersebut. Nah, ada 3 kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, ada 3 kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang pertama ada titik terletak di dalam lingkaran. Ini ya ilustrasinya. Titik terletak di dalam lingkaran. Nah, ini lingkarannya dan di dalamnya ada suatu titik X1, Y1. Yang kedua, ada titik terletak pada lingkaran. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ada sebuah lingkaran, lalu di sisi lingkaran ini ada sebuah titik. Nah, titik yang ini kedudukannya adalah terletak pada lingkaran. Lalu yang ketiga ada titik terletak di luar lingkaran. Nah, ini lingkarannya, lalu titiknya ada di luar lingkaran. Ini ada kedudukan yang ketiga. Jadi, kedudukan titik terhadap lingkaran ada titik terletak di dalam lingkaran, titik terletak pada lingkaran, dan titik terletak di luar lingkaran. Nah, lalu bagaimana caranya menentukan kedudukan suatu titik jika yang diketahui adalah persamaan lingkaran dan koordinat titiknya saja, tidak ada ilustrasinya. Nah, caranya gampang. Kalau misalnya titik di dalam lingkaran, titik yang kita punya contohnya adalah titik X1, Y1, kita substitusikan ke dalam persamaan lingkarannya. Jadi, misalnya kalau lingkarannya itu adalah lingkaran yang titik pusatnya di 0,0 dan berjari-jari R. Nah, kalau dia titik pusatnya di 0,0 dan berjari-jari R, berarti persamaan lingkarannya seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau misalnya titiknya itu terletak di dalam lingkaran, kalau kita substitusikan nilai X dan nilai Y-nya ke dalam persamaan lingkaran, maka nanti hasil dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu pasti akan kurang dari R kuadrat. Nah, kalau misalnya persamaan lingkarannya adalah persamaan lingkaran yang bertitik pusat A, B dan berjari-jari R. Nah, berarti sama seperti yang pertama tadi, tinggal kita substitusikan nilai X dan Y-nya titik. Nah, jadi X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat. Nah, hasil dari X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat pasti nanti juga akan kurang dari R kuadrat. Begitu pula jika persamaan lingkarannya itu berbentuk umum, yang X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0.
Nah, tinggal kita substitusikan saja lagi nilai X dan Y-nya. X1 kita masukkan ke X, Y1 kita masukkan ke Y. Nah, nanti kita operasikan nilai-nilainya ini, nanti akan didapat kurang dari 0, maka titiknya berada di dalam lingkaran. Oke, selanjutnya ada titik terletak pada lingkaran. Nah, kalau titik yang terletak pada lingkaran itu masih sama seperti yang sebelumnya, tinggal kita substitusikan nilai titik X1, Y1-nya ke dalam persamaannya, persamaan lingkarannya. Nah, kalau hasilnya adalah sama dengan R kuadrat, maka nanti titiknya terletak pada lingkaran. Selanjutnya ada titik pada lingkaran. Nah, ini sama seperti titik di dalam lingkaran tadi. Kalau misalnya ada suatu lingkaran dan juga ada suatu titik X1, Y, tinggal kita masukkan nilai X1, Y-nya ke dalam persamaan lingkaran. Nah, kalau sudah kita masukkan nilai X1, Y1-nya, kalau misalnya persamaan lingkarannya merupakan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Nah, maka hasil X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat akan sama dengan R kuadrat. Nah, kalau misalnya lagi persamaan lingkarannya adalah persamaan lingkaran yang bertitik pusat di A, B dan berjari-jari R, maka nanti nilai X1 min A dikuadratkan ditambah Y1 min B dikuadratkan akan sama dengan R kuadrat. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk umumnya? Oh, masih sama. Tinggal kita substitusikan nilai X1, Y1-nya. Jadi, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi nanti kalau yang di dalam lingkaran pasti hasilnya kurang dari. Kalau yang di pada lingkaran hasilnya sama dengan. Nah, kalau yang di kedudukan yang ketiga, selanjutnya titik di luar lingkaran, sama seperti dua kedudukan tadi, caranya adalah mensubstitusikan nilai X1, Y1 ke dalam persamaannya. Nah, jadi kalau misalnya di persamaan lingkaran yang di 0,0 dan berjari-jari R, maka nanti hasil X1 kuadrat ditambah Y1 kuadratnya akan lebih dari R kuadrat. Nah, yang di titik pusat A, B dan berjari-jari R juga sama, lebih dari R kuadrat. Nah, kalau yang dibentuk umumnya akan menjadi lebih dari 0. Nah, jadi kedudukan titik terhadap lingkaran ada 3 tadi kan ya. Ada yang terletak di dalam lingkaran, pada lingkaran, dan luar lingkaran. Cara menentukan kedudukan titiknya, tinggal kita substitusikan koordinat titik X1, Y1-nya ke dalam persamaan lingkarannya. Nah, kalau nanti hasilnya kurang dari, maka titik tersebut di dalam lingkaran. Kalau hasilnya sama dengan, maka titik tersebut maka titik tersebut terletak pada lingkaran. Nah, kalau lebih dari, maka titik tersebut akan terletak di luar lingkaran. Sekarang kita coba ke latihan soal. Nih, contohnya, diketahui L atau lingkaran dengan persamaan lingkarannya X min 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 16. Pertanyaannya, tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran L. Yang pertama ada titik A, 6,1. Titik A, 6,1. Nah, diingat berarti 6 ini adalah X1-nya dan 1 adalah
Y satunya. Nah, karena ini adalah persamaan lingkaran yang bertitik pusat di A, B dan berjari-jari R, maka kita tinggal masukkan X satunya ke X, Y satunya ke Y. Jadi kita dapatkan seperti ini. Kita tulis dulu persamaan lingkarannya. Lalu kita substitusikan. X-nya menjadi X1 yaitu 6 min 2 kuadrat ditambah Y-nya kita substitusi Y1-nya sama dengan 1 min 1 kuadrat. Nah, sama dengan 6 dikurang 2 adalah 4. Jadi di sini 4 kuadrat. Lalu di sini 1 kurang 1 0. 0 kuadrat sama dengan 4 kuadrat, 4 kali 4 16, 0 kuadrat 0. Jadi tidak usah kita tulis, hasilnya 16. Nah, dan 16 ini itu sama dengan 16 yang di sini. Nah, ingat ya, kalau persamaan lingkaran yang bertitik pusat A, B dan berjari-jari R, di sini X min A kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dan tadi kita tahu kalau hasil dari pensubstitusian nilai titik yang diketahui akan jika nilai hasil substitusi titik-titik ke dalam persamaan, yaitu di sini 16, sama dengan R kuadratnya, di sini R kuadratnya adalah 16, maka titiknya ini, titik A 6,1 itu terletak pada lingkaran. Nah, jadi tadi kita ketahui ada suatu lingkaran. Lingkarannya X min 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 16. Dan ada suatu titik A, 6,1. Nah, 6-nya ini adalah X1 dan satunya adalah Y1-nya. Nah, X-nya kita ubah menjadi X1-nya yaitu 6. Y-nya kita ubah menjadi Y1-nya yaitu 1. Nah, terus tinggal kita operasikan. 6 kurang 2, 4. 1 kurang 1, 0. Sehingga kita dapatkan 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16. Nah, dan hasil pensubstitusian tadi itu ternyata sama dengan 16. Atau 16 yang pada persamaan lingkarannya atau R kuadratnya. Nah, karena sama dengan, maka dapat kita simpulkan bahwa titik A 6,1 terletak pada lingkaran. Yang A sudah tadi kita kerjakan, sekarang kita coba yang B lagi. Yang B, nah B adalah 3, min 1. Berarti X1-nya ini 3, Y1-nya min 1. Nah, ini kita substitusikan ke dalam persamaannya. Persamaannya X2. X min 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 16. Kita masukkan. X-nya menjadi 3. Min 2 kuadrat ditambah Y-nya tadi diketahui min 1, kita taruh min 1 kuadrat sama dengan 3 kurang 2 itu 1, kita kuadratkan ditambah min 1 menjadi min 2, kita kuadratkan. 1 kuadrat itu 1, min 2 kuadrat itu 4. Jadi di sini 1 tambah 4 sama dengan 5.
Nah, 5 ini itu kurang dari 16 atau kurang dari R kuadratnya. Nah, dan tadi sudah kita ketahui kalau misalnya hasil substitusi titik ke dalam persamaan lingkaran itu kurang dari R kuadratnya, maka titik tersebut atau di sini titik B 3,-1 terletak di dalam lingkaran. Oke, nah jadi ini tadi kita ulangi lagi. Jika diketahui suatu lingkaran x-2 kuadrat ditambah y-1 kuadrat sama dengan 16. Terus kita disuruh menentukan kedudukan titik tersebut terhadap lingkaran. Titiknya adalah 3,-1. 3-nya ini adalah x1-nya, min-1-nya adalah y1-nya. Nah, sekarang tinggal kita substitusi. X-nya menjadi 3, y-nya menjadi -1. 3 dikurang 2 itu 1. -1 itu -2. Jadi 1 kuadrat ditambah -2 kuadrat sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan 5. Dan ternyata 5 itu kurang dari 16 atau kurang dari R kuadratnya. Nah, maka titik B 3,-1 terletak di dalam lingkaran. Selanjutnya lagi kita akan mencari kedudukan titik C-nya lagi. Nah, titik C itu -2,6. Berarti -2 ini adalah x1-nya, 6-nya adalah y1-nya. Nah, ini tinggal kita substitusikan ke dalam persamaannya. Persamaannya x-2 dikuadratkan ditambah y-1 dikuadratkan sama dengan 16. X-nya kita masukkan -2 kuadrat ditambah y-nya kita masukkan 6 -1 kuadrat sama dengan -2 berarti -4. -4 jangan lupa kuadratnya. Ditambah 6 dikurang 1, 5 kuadrat. Nah, -4 kuadrat, -4 kali -4, 16. Ditambah 5 dikali 5, 25. 16 ditambah 25 adalah 45. Dan ternyata 45 ini lebih dari 16 atau lebih dari R kuadratnya. Nah, karena lebih dari, maka dapat kita simpulkan bahwa titik C -2,6 terletak di luar lingkaran. Oke, sekarang kita ulang lagi. Nah, jadi kalau untuk kedudukan titik C -2,6 masih sama seperti sebelumnya. Tinggal kita substitusikan nilai x1, y1-nya ke dalam persamaannya. Kita dapatkan hasilnya -2 kuadrat ditambah 6 dikurang 1 dikuadratkan. Hasilnya -2 dikuadratkan ditambah 5 dikuadratkan. -4 kali -4 adalah 16, 5 kali 5 adalah 25. 16 ditambah 25 hasilnya 45. Dan ternyata 45 ini itu lebih dari 16 atau lebih dari R kuadratnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa titik C tadi -2,6 terletak di luar lingkaran.
Selanjutnya kita akan memasuki kedudukan garis terhadap lingkaran. Kalau sebelumnya adalah kedudukan titik, sekarang kita akan menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, kedudukan garis terhadap lingkaran juga ada 3. Yang pertama adalah garis F ini. Nah, garis F ini dia memotong lingkaran di 2 titik. Nah, yang pertama di sini di titik A dan yang kedua di titik B. Nah, ini merupakan garis yang memotong lingkaran. Lalu kedudukan garis yang kedua ada garis G, ini garis G. Nah, garis G ini dia menyinggung lingkaran di 1 titik, yaitu di titik C. Nah, jadi garis G ini dia menyinggung lingkaran. Nah, kalau menyinggung lingkaran, maka dia akan berpotongan di 1 titik saja. Lalu, kedudukan garis yang ketiga ada garis I ini. Nah, kalau garis I ini, dia tidak memotong dan juga tidak menyinggung lingkaran. Jadi ada 3 ya. Ada garis F, dia memotong lingkaran. Ada garis G, yang ini menyinggung lingkaran. Dan ada garis I. Contohnya, nah garis I ini tidak memotong dan juga tidak menyinggung lingkaran. Nah, cara menentukan kedudukan garis terhadap titik ini, kita dapat menggunakan nilai diskriminan persamaan kuadrat. Diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC terhadap 0. Nah, jadi nanti misalnya ada suatu lingkaran, lalu diketahui juga ada suatu garis Y sama dengan MX ditambah N. Nah, Y sama dengan MX plus N ini nanti kita substitusikan ke dalam persamaan lingkarannya. Nah, setelah kita substitusikan ke dalam persamaan lingkarannya, nanti kita akan mendapatkan suatu persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapat persamaan kuadrat seperti ini, baru nanti kita dapat menguji diskriminannya. Nah, kalau misalnya nilai diskriminannya itu lebih dari 0, maka garis Y sama dengan MX plus N ini, dia memotong lingkaran. Nah, kalau misalnya nilai diskriminannya itu sama dengan 0, maka garis tersebut akan menyinggung lingkaran. Kalau misalnya diskriminannya kurang dari 0, maka garis tidak memotong dan juga tidak menyinggung lingkaran. Untuk lebih jelasnya, kita coba kerjakan contoh soal yang ini. Jika diketahui suatu lingkaran L X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 2Y min 4 sama dengan 0, tentukan kedudukan garis-garis berikut terhadap lingkaran L. Nah, yang pertama ada garis Y sama dengan 2. Nah, kalau ini sudah merupakan Y sama dengan ya. Kalau seperti ini, Y sama dengan 2, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya tadi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 2Y min 4 sama dengan 0. Berarti Y-nya ini tinggal kita substitusikan dengan 2, sehingga X kuadrat ditambah Y-nya berubah jadi 2 kuadrat ditambah 4X ditambah 2 dikali 2 min 4 sama dengan 0. Nah, jadi Y-nya kita ganti 2 semua ya, karena Y sama dengan 2 di sini. Lalu kita tinggal operasikan biasa. X kuadrat ditambah 2 kuadrat itu
4 ditambah 4x ditambah 2 kali 2, 4 min 4 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita gabungkan x kuadrat dengan x kuadrat, x dengan x, dan yang tidak mempunyai variabel dengan tidak mempunyai variabel. X kuadratnya sendiri. Lalu yang mempunyai variabel x cuma ada 4x, berarti taruh di sini. Lalu yang konstantanya 4 plus 4 min 4, berarti plus 4 sama dengan 0. Nah, sudah nih, ini merupakan suatu persamaan kuadrat. Nah, kalau sudah kita dapatkan persamaan kuadratnya, tinggal kita cari A, B, dan C-nya dulu. A-nya berarti di sini 1, B-nya 4, dan C-nya 4. Nah, lalu kita uji nilai diskriminannya. Tadi D diskriminan sama dengan B kuadrat min 4 AC. Nah, B-nya kita ketahui 4. Kita tulis 4 kuadrat dikurang 4. A-nya itu 1, C-nya 4. Nah, seperti ini. Sama dengan 4 kuadrat itu 16. Min 4 dikali 1, min 4. Min 4 dikali 4, min 16. Nah, ini hasilnya sama dengan 0. Nah, karena sama dengan 0, maka tadi kita ketahui kalau misalnya nilai diskriminannya itu sama dengan 0, maka garisnya akan menyinggung lingkaran. Nah, jadi kita ketahui untuk garis Y sama dengan 0, karena tadi sudah kita uji diskriminannya sama dengan 0 atau D-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 2, dia menyinggung lingkaran. Selanjutnya adalah garis yang kedua lagi. Nah, misalnya ada garis 3x min y sama dengan min 3. Nah, sama seperti tadi, kita akan mensubstitusikan garis ini ke dalam persamaan lingkarannya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, 3x min y sama dengan min 3, kita ubah dulu ke bentuk y sama dengan. Nah, jadi supaya tinggal kita masukkan y-nya saja yang diganti. Nah, ini menjadi min y sama dengan min 3 min 3x. Kedua ruasnya kita kalikan min 1 menjadi y sama dengan 3 ditambah 3x. Nah, sudah kita dapatkan nih y sama dengannya. Berarti tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah, nah ada y nih, y-nya kita dapatkan 3 ditambah 3x, berarti tinggal kita tulis 3 ditambah 3x, jangan lupa kuadrat, ditambah 4x ditambah 2y, y-nya kita ganti lagi menjadi 3 ditambah 3x min 4 sama dengan 0. Lalu kita operasikan biasa, x kuadrat 3 ditambah 3x kuadrat. Nah, ini ingat bentuknya ini seperti ini ya.
X ditambah 3X dikali X ditambah 3X. Nah, berarti ini kali ini kali ini, yang ini kali ini, yang ini kali ini. Sehingga hasilnya nanti 9 ditambah X ditambah 9X kuadrat. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. 4X. Nah, kalau ini 2 dikali 3, 2 dikali 3X. Sehingga kita dapat 6 ditambah 6X min 4 sama dengan 0. Nah, lalu sekarang kita gabungkan X kuadrat sama yang X kuadrat. Yang X sama yang X. Konstanta dengan konstanta. Sehingga di sini X kuadrat ditambah 9X kuadrat 10X kuadrat. Lalu ini lagi X sama X 18 ditambah 4 22. 22 ditambah 6 28. Oke, lalu yang konstantanya lagi 9 ditambah 6 dikurang 4. 9 ditambah 6 dikurang 4, 11. Jadi di sini plus 11 sama dengan 0. Nah, ini sudah kita dapatkan. A-nya 10, B-nya 28, dan C-nya 11. Sekarang tinggal kita substitusikan ke diskriminannya. Ingat D-nya tadi B kuadrat min 4AC. Berarti kita substitusikan B-nya 28, A-nya 10, dan C-nya 11. Sehingga 28 kuadrat 784 dikurang 4 dikali 10 dikali 11, 440. 784 dikurangi 440 adalah 344. Nah, dan ternyata nilai diskriminannya ini itu lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0, maka garisnya tadi, garis 3X min Y sama dengan min 3 akan memotong lingkaran. Nah, ini ya tadi kita ketahui lingkarannya, persamaannya ini. Lalu garisnya ini. Kita tinggal ubah dulu garisnya menjadi Y sama dengan. Nah, setelah kita ubah menjadi Y sama dengan, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan lingkarannya untuk mendapatkan suatu persamaan kuadrat. Setelah kita dapatkan persamaan kuadratnya, kita cari nilai A, B, dan C-nya. A-nya 10, B-nya 28, dan C-nya 11. A, B, dan C-nya ini kita masukkan ke diskriminannya untuk menguji apakah diskriminannya ini nanti kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Dan ternyata setelah kita uji, ternyata diskriminannya ini lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0, maka artinya garis 3X min Y sama dengan min 3 itu akan memotong lingkaran.
sekarang kita ke garis yang ketiga. Nah, sekarang persamaan lingkarannya masih tetap, tetapi kita akan menentukan kedudukan garis 2x ditambah y sama dengan 3. Nah, masih sama seperti tadi, kita ubah dulu menjadi y sama dengan. Berarti 2x ditambah y sama dengan 3. Y sama dengan 3 min 2x. Nah, ini y sama dengan ini kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Nah, jadi y ini dan y yang ini kita ubah menjadi 3x min 2. Sehingga kita dapatkan x kuadrat ditambah 3 min 2x dikuadratkan ditambah 4x ditambah 2 dikali 3 min 2x 4 sama dengan 0. Nah, ini kita operasikan, ini tetap x kuadrat ditambah. Nah, ini ingat ya, ini adalah 3 min 2x dikali 3 min 2x. 3 kali 3 9. 3 kali min 2 min 6 x. Lalu ini lagi min 2x kali 3 min 6x. Lalu min 2x dikali min 2x plus 4x kuadrat. Ini lagi kita lanjutkan 4x. Lalu yang ini lagi 2 kali 3 6. 2 kali min 2x min 4x. Sisanya min 4 sama dengan 0. Nah, lalu kita gabungkan x kuadrat dengan x kuadrat. Yang x saja dengan yang x saja. Yang konstanta dengan konstanta. X kuadrat ditambah 4x kuadrat adalah 5x kuadrat. Min 6x, min 6x, min 12x. Ditambah 4x, min 4x. Nah, ini habis ya. Sehingga di sini menjadi min 12x. Nah, lalu konstantanya 9 ditambah 6 dikurang 4, yaitu 11 dengan 0. Nah, ini sudah kita dapatkan persamaan kuadratnya. Setelah kita dapatkan persamaan kuadratnya, kita cari nilai A-nya. A-nya 5, B-nya lagi, B-nya min 12. Nah, ingat ya, yang tanda di depannya ikut. Jadi di sini min 12. Kalau C-nya 11. Sehingga dapat kita uji diskriminannya. D itu sama dengan B kuadrat ditambah B kuadrat min 4AC. Oke, B-nya tadi kita dapat min 12, kita masukkan min 12 dikuadratkan. Min 4, A-nya 5, C-nya 11. Sekarang kita hitung. Min 12 kali min 12 itu 144. Dikurang 4 kali 5, 20. 20 kali 11, 220. 144 dikurang 220 adalah min 76. Dan ternyata nilai diskriminannya ini adalah min 76. Dan min 76 ini kurang dari 0. Dan karena D-nya ini kurang dari 0, maka dapat kita simpulkan bahwa garis 2x ditambah y sama dengan 3 itu tidak menyinggung dan juga tidak memotong lingkaran. Oke, nah jadi sama seperti yang sebelumnya, kalau misalnya diketahui suatu persamaan lingkaran dan juga diketahui suatu garis,
dan yang ditanyanya adalah kedudukan garis itu. Nah, garisnya ini tinggal kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan dulu, sehingga Y sama dengannya ini dapat kita substitusikan ke dalam persamaan lingkarannya. Setelah kita substitusikan ke dalam persamaan lingkarannya, nih, kita akan mendapatkan persamaan kuadrat. Nah, kalau di contoh yang ketiga kita dapat persamaan kuadratnya 5x kuadrat min 12x ditambah 11 sama dengan 0. Setelah kita tahu persamaan kuadratnya, kita cari nilai A, B, dan C-nya agar dapat kita masukkan untuk menguji diskriminannya. Nah, diskriminannya ini rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Tinggal kita substitusikan nilai A, B, dan C-nya. Nah, lalu di sini kita dapatkan diskriminannya min 76. Dan karena min 76 ini kurang dari 0, maka dapat kita simpulkan bahwa garis 2x ditambah y sama dengan 3 tidak menyinggung dan juga tidak memotong lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x ditambah 2y dikurang 4 sama dengan 0. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.